Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya aku, channelnya Mbak Mun. Gimana kabar kalian hari ini? Kudoakan sehat selalu ya, amin. Di video kali ini aku akan memperlihatkan kepada kalian adenium yang mengalami busuk pada bonggol ya. Penyebab bonggol busuk dan gimana cara mengatasinya. Simak terus ya videoku kali ini. Biasanya busuk pada bonggol adenium ini karena terlalu overwatering ya, atau kebanyakan air. Entah dari segi penyiraman atau dari segi media tanam yang tidak poros. Ini aku cek semua tanaman adenium aku. Di sini ada yang mengalami bonggolnya itu empuk ya. Ini belum busuk, tapi bisa jadi kalau dibiarkan ini akan menjadi busuk. Jadi harus kita tangani segera. Nah guys, adenium aku ini mengalami busuk karena kemarin itu pas penanaman aku tidak taruh di bawah terik matahari. Aku taruh di dalam rumah karena baru aku tanam. Aku lupa untuk mengeluarkan adeniumku ini ke bawah sinar matahari. Kebetulan juga saat itu aku pergi mudik ya guys. Jadi adeniumku ini berada di dalam ruangan selama aku mudik. Dan pas aku cek tadi pagi ternyata adenium aku ada yang busuk pada bonggolnya. Itu karena kurangnya asupan sinar matahari. Karena adenium ini itu tanaman yang sangat suka sekali dengan terik matahari, atau bisa dibilang tahan panas lah ya. Oke, ini udah aku seleksi semua adenium aku yang kelihatannya bermasalah. Ini aku kumpulkan, aku mendapatkan 4 pohon adenium dengan ID yang berbeda-beda. Ini ada yang busuk bonggol dan ada yang empuk bonggol aja. Yang empuk bonggol itu biasanya ada bagian juga yang mengalami busuk juga pada bonggolnya. Dan itu harus dituntaskan dulu ya masalahnya. Nah kayak ini tuh, ini udah busuk bonggol banget tapi kayaknya masih bisa diselamatkan. Yuk silakan simak cara aku untuk menyelamatkan adenium ini. Untuk adenium yang ini sudah mengalami busuk pada bonggol ya. Tapi sepertinya interestnya ini masih bisa diselamatkan. Ini bisa kita ambil untuk kita grafting nanti ke ID yang lain ya. Jadi ini masih bisa aku manfaatkan. Dan untuk yang kedua ini, bagian bawahnya itu dia busuk tapi atasnya masih bagus. Ini masih bisa diselamatkan ya guys. Dan caranya itu aku mencari sampai di mana busuknya dia ini, lalu aku potong. Nah guys, di sini kelihatan kan di mana sampai busuknya itu berada. Itu kita buang sampai busuknya itu tidak terlihat lagi atau tidak ada. Ini karena busuknya di pinggir aja, jadi aku potong miring seperti ini ya guys. Sayang kalau aku buang semua soalnya, tapi nanti aku ratain lagi agar dia bisa menjadi rata dan nanti akarnya itu akan sempurna ya guys. Seperti inilah kurang lebihnya ya guys. Pokoknya harus dipastikan kalau busuk pada batangnya itu tidak ada. Dan jangan lupa ini pinggirnya aku seset-seset buat tempat tumbuh akar nanti ya.
Setelah itu aku langsung tutupi lukanya dengan antrakol atau fungisida. Bisa pakai apapun ya, tapi di sini aku pakainya antrakol. Oke, ini sudah terbalut semua dengan antrakol. Kita sisihkan dahulu. Kita lanjut ke adenium aku yang lainnya. Untuk masalah adenium aku yang ini, dia cuma empuk aja ya. Tapi di sini aku lihat akarnya itu dia ada yang busuk. Dan di sini juga aku lihat ada calon-calon busuk, jadi aku buang. Buang saja pokoknya calon busuknya agar tidak menyebar kemana-mana ya. Dan jangan lupa di sini aku berikan antrakol lagi buat menutup lukanya. Bisa pakai fungisida jenis apapun ya, yang penting fungisida. Pastikan lukanya ini terbalut semua dengan antrakol ya, agar tidak ada bakteri bisa masuk ke dalam batang adenium ini. Oke, kita lanjut lagi ke adenium aku yang lainnya. Nah, di sini tuh ini juga baru empuk-empuk batang aja sih. Untuk biasa aku cek kalau ada yang busuk aku potong lah. Pokoknya yang busuk itu harus dipotong agar busuknya itu tidak menyebar kemana-mana. Dan ini bekas lukanya pun tidak lupa aku beri antrakol juga. Hati-hati loh ya kena antrakol tuh. Antrakol itu di kulit rada pedih-pedih gitu sih. Entah di kulit aku atau kalian juga ya. Pokoknya di aku itu rada sakit lah kalau kena antrakol tuh. Dan ini untuk adenium aku yang sudah benar-benar busuk ya. Kita cari di mana bagian yang masih bisa kita selamatkan. Di sini aku potong, ternyata ini udah tidak bisa aku selamatkan. Aku ke atas lagi. Dan di atasnya ini masih ada sedikit pucuk yang masih bisa aku selamatkan. Nah, ini tidak lupa aku kasih antrakol juga. Ini niatnya nanti akan aku grafting. Sepertinya nanti akan aku grafting ke adenium aku yang lainnya. Sayang kalau dibuang karena ID-nya itu beda dengan yang lainnya. Oke, setelah aku lakukan seperti ini, sudah aku baluri semua dengan antrakol dan aku buang bagian busuk-busuknya itu. Aku melakukan penggantungan ya. Di sini aku simpannya menggantung. Menggantung seperti ini. Cara menggantung seperti ini bisa meminimalisir untuk bertambahnya pembusukan ya. Jadi dia tidak akan busuk, melainkan mengering, bukan membusuk. Dan ini aku gantung selama seminggu atau lebih sampai yang akar-akar tadi empuknya itu dia mengeras, atau akar yang busuk tadi itu dia sudah mengering ya. Nanti kalau bonggolnya sudah mengeras atau bekas luka yang tadi bonggolnya busuk itu sudah mengering, aku akan melakukan penanaman ulang. Insya Allah nanti setelah mengering itu akan mudah ditanam ulang dan sehat seperti biasa ya. Dan untuk entres yang tadi ini akan aku grafting ke capser aku yang ini. Untuk video graftingan nanti akan aku share lagi ya. Nah, nanti niatnya aku akan grafting seperti ini ya. Akan aku tempelkan ke batang adenium capser aku yang satu ini. Dan ini juga aku sudah melakukan grafting sebelumnya. Ini jadi tapi belum tumbuh mata tunas ya. Mudah-mudahan graftingan
Interest yang ini nantinya akan jadi juga. Oke, selesai sudah untuk video aku kali ini. Semoga penjelasan aku dapat dimengerti ya. Assalamualaikum, bye bye.